Istri lagi nyapu, kayaknya kita nyapu berdua mungkin lebih cepat. Allahu Akbar. Jamaah. Itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian orang berpandangan suami kalau bantuin istri itu maka dia kelihatan rendah, hina. Rasulullah SAW diangkat derajatnya oleh Allah. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Orang yang terbaik itu jamaah bukan yang baik di kantornya, bukan yang baik di masjid, bukan yang baik di tempat kerjanya, sama tetangganya. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Jadi kalau mau tahu orang baik, antum mau tahu ustadz, tapi janganlah. Ustadz Syafiq gimana ini kata dia. Wah kalau ceramah Masya Allah, tanya sama istri, aduh ya pinter ngomong doang. Di rumah gak sesuai dengan ceramahnya. Mungkin istri akan mengatakan itu jemaah. Karena dia yang tahu dengan kita, 24 jam kita bersama dia. Tapi kalau antum cuma 2 jam, Masya Allah ustadznya bagus. Iya di sini bagus. Rumah tanya sana. Tapi gak perlu antum tahu jemaah. Antum kenal sama ustadz, ya udahlah isi ceramah antum ambil ilmunya. Kadang-kadang kalau tahu lebih dalam antum jadi gak demen sama dengerin ceramahnya ustadz nanti. Allahumma astur lana dzunubana ya Allah. Moga Allah nutupin dosa-dosa kita aja. Makanya bantuin istri. Sekali-kali masakkan buat istri. Ngomong hari ini libur engkau masak istriku. Aku yang masak. Masya Allah. Bukan beli di luar. Masya Allah istri itu kalau antum masakin. Walaupun masakan antum gak enak dia mengatakan. Subhanallah 20 tahun aku nunggu ini bang. Allah 20 tahun nunggu dimasain. Gak dimasak-masain sama suaminya. Kadang kala ada yang seperti itu. Tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Istri pun seperti itu. Ketika melihat suaminya hidupnya susah. Dia punya keahlian bikin roti umpamanya. Bang aku bikin roti bang ya. Paling gak bisa buat tambahan. Lakukan jamaah. Karena ada sebagian wanita yang berpandangan di beberapa buku fikih disebutkan Ustaz, kalau wanita itu, istri itu nggak punya tugas untuk menyuci pakaian, menyetrika, bersih-bersih rumah, masak. Tugasnya dia ngapain? Ya di atas ranjang doang. Ini pendapat yang harus diluruskan. Istri Nabi bekerja di rumahnya, bikin adonan kue. Aisyah radhiyallahu ta'ala, Asma binti Abu Bakar, subhanallah. Antum gak tahu Asma binti Abu Bakar. Dia anaknya orang kaya. Tapi suaminya miskin. Zubair bin Awam. Dia mengatakan, aku itu harus ngerjakan semua sendirian. Sampai ngasih makan kudanya Zubair. Ngasih makan kudanya. Aku berangkat ke kebunnya Zubair. Jarak kebunnya itu kira-kira 4 kilometer. Jalan kaki. Ngumpulin kurma-kurma yang jatuh, biji-biji kurma itu untuk jadi makannya. Jadi makannya kuda. Diusung sama dia, subhanallah. Dia lakukan itu lama. Membantu suaminya. Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Kenapa? Biar terang ustadznya. Ustadznya udah kurang terang. Coba. Ana izin minum dulu lah. Alhamdulillah. Nah, siapa? Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, dia itu dengar ceramahnya Nabi Muhammad SAW di masjid tentang sodakoh. Sedangkan dia nggak pernah sodakoh. Kenapa nggak pernah sodakoh? Hasil tenunan dia itu dijual untuk makan. Dan dia tahu kewajiban memberikan nafkah, kewajiban siapa? Suami. Maka tatkala itu dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu,
Aku mungkin gak bisa bantu engkau lagi. Aku kepingin sodakoh kata dia. Karena pahala sodakoh besar sekali. Masa aku gak punya amalan pahala sodakoh. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Gak apa-apa kalau engkau mau sodakoh. Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi coba engkau minta fatwa sama Nabi Muhammad SAW. Berangkat istrinya. Datang ke rumah Nabi SAW. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita Ansor. Sama ternyata wanita Ansor ini punya keluhan ingin sodakoh juga. Tapi dia ingin minta fatwa kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti tanya sama yang berilmu. Jangan ngamalin langsung. Ilmu sebelum mengamalkan. Sampai sana bertemu dengan Bilal bin Rabah. Bilal tanyakan kepada Nabi SAW. Kita punya masalah kayak gini. Tapi jangan dikasih tahu Nabi ya, siapa kita. Masuklah Bilal. Ya Rasulullah tuh ada dua perempuan tuh. Ada Zainab. Datang. Tanya kayak gini. Ayu Zayanib. Zainab yang mana? Istri Nabi dua namanya Zainab. Iya. Anak Nabi satu namanya Zainab. Banyak namanya Zainab. Jadi antum itu kalau punya nama pasaran seharusnya bagus. Kadang-kadang ada orang anak kepingin nama yang gak ada di benua. Sampai ada satu orang namanya itu Sahirun Alim. Teman tahu Sahirun Alim. Ada dalam Quran Pak Ustadz, ada. Mana? Ada dalam Quran ternyata jemaah. Ketika Fir'aun suruh datangkan penyihir-penyihir yang pinter. Sahirun Alim itu penyihir yang pandai jemaah. Nah itu ada dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Subhanallah. Nama Zainab. Yang membedakan Zainab satu dengan Zainab lainnya adalah nasabnya. Boleh nggak ngomong Zainab umpamanya nyonyanya fulan? Boleh. Bukan binti, bukan. Tapi istri maksudnya. Seperti ini ketika ditanya ayu Zainab, Zainab yang mana? Zainab imra'atu Ibn Mas'ud. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, engkau kalau berikan kepada suamimu dan anak-anakmu, engkau dapat pahala dua. Pahala sodakoh tetap dan pahala silaturahim. Engkau dapat itu jemaah. Subhanallah. Sodakatun wasilah. Bantu. Jadi para istri ketika bekerja tujuannya membantu suami, membantu anak-anaknya. Bukan untuk menyenangkan dirinya, insya Allah dia dapat pahala yang besar. Wa ta'awanu. Saling membantu. Kemudian yang kelima, mengingat kebaikan dan berterima kasih. Buat para wanita, kebanyakan wanita itu masuk neraka disebabkan kurang bersyukur. Dan kebanyakan laki-laki masuk neraka karena kurang bersyukur juga. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Itu enggak bersyukur. Maka kalau antum sebagai seorang suami tidak ingat dengan kebaikan istrinya, subhanallah. Antum makan di warung, Masya Allah. Dikasih air, kasih teh. Makasih mbak ya, Masya Allah. Istrinya bawa, apa ini? Oh ya, nggak ada syukron, terima kasih. Gak? Subhanallah. Ini kadang-kala kita nggak pandai bersyukur. Jamaah. Istri pun seperti itu. Nggak pandai bersyukur kepada suaminya. Suaminya sudah capek bekerja. Sampai rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kok dari mana? Ini buat para istri, nggak ada lagi pertanyaan dari mana kepada suaminya. Kalau ingin terus bersama, diganti pertanyaannya, mau apa? Setuju Pak, Bapak? Insya Allah. Subhanallah jamaah. Masuk rumah itu jangan ditanya dari mana. Capek udah tahu dari kerja dari luar. Ditanya dari mana lagi. Dia kenapa para lelaki itu lebih suka ke warung jemaah. Karena kalau ke warung tuh ditanya mau apa gitu loh.
Dia ke warung tanya, mau apa? Allahu Akbar. Kemudian dibawain menu, fadhal mau yang mana? Allah. Setelah milih makanan datang lagi satu, minumnya mau apa? Allah. Kalau di rumah kayak gini kan antum gak kepingin keluar rumah. Tapi jarang kayak gitu jemaah. Maka tolong dirubah. Kalau ingin terus bersama, kita bicara, oke lah suami mungkin telat kerja. Kalau mau tanya nanti, biarkan dia masuk rumah. Biarkan dia senang. Berikan senyuman kepada dia. Ucapkan, ya Allah bang, abang capek banget bang ya. Kepingin apa? Kepingin yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Subhanallah, anak dikasih tahu. Ketika anak ke Jepang, ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang. Mu'alaf masuk Islam. Dia mengatakan, Ustaz, subhanallah, pelayanan perempuan Jepang itu spesial banget Ustaz. Dia cerita, kalau anak berangkat kerja Ustaz, dia itu temenin anak sampai ke pagar rumah Ustaz. Kemudian dia bawain bekal anak, kemudian anak pamit, anak berangkat. Dia tidak meninggalkan pagar itu Ustaz, sampai anak hilang dari pandangan mata dia. Kadangkala perempuan ini suaminya berangkat, berangkat bang, ya berangkat bang, berangkat. Temenilah ke pintu kemana? Masya Allah. Kalau pulang kerja Ustaz, Allahu Akbar. Anak dibukain pintu, jaket anak dibukain, kos kaki anak dibukain, kaki anak dicuci air hangat Ustaz. Allah. Anak bilang anak mau pesen satu kalau kayak gitu. Ini di Jepang. Tapi enggak. Artinya itu tradisi mereka. Muslimah harus lebih baik dari itu. Dia harus lebih melayani kepada suaminya. Mengingat kebaikannya. Kalau suaminya melakukan kesalahan subhanallah. Yang diingat kebaikannya. Rasulullah SAW mengatakan kepada para lelaki. La yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Enggak boleh itu lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Setengah isi setengah kosong, nggak ada yang sempurna. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Pernah melihat orang daftar kerja, melamar kerja di suatu perusahaan, ditanya sama bosnya, kamu nggak bisa apa? Pertanyaan kamu nggak bisa, nggak ada pertanyaannya kamu bisa apa? Saya tidak bertanya tentang kekurangan kamu. Saya bertanya tentang kelebihan kamu. Ternyata Islam menyuruh kita untuk senantiasa positif thinking kepada orang jamaah. Lihat kelebihannya lah, kekurangannya sama lah, kita juga penuh kekurangan. Maka para suami, malam hari antum lagi tidur sama istri, katakan, Dik, makasih banyak ya. Sudah ngajarin anak-anak ngaji. Engkau sudah capek, lelah. Sebagian istri itu Masya Allah. Ana melihat sendiri bagaimana capeknya ibu Ana membesarkan Ana. Kadang-kala istri Ana itu ngelihat anak Ana. Satu namanya Yusuf. Yang nomor 5 ini. Masya Allah dia kadang-kala main sana main sini. Istri Ana marah-marah kadang-kala sama dia. Lalu bibi Ana mengatakan, Umma Jabir, engkau tahu Syafiq ini lebih parah dari itu dulu, kata dia. Artinya, Ana kalau udah kayak gitu, aduh iyalah minta maaf, Ana kalau lebih parah dari itu. Nah, diingatkan seperti itu kadang-kala. Artinya memang capek didik anak itu. Seharusnya engkau sebagai seorang suami ucapkan terima kasih. Ketika anak itu sukses, nama ibunya tidak pernah dicantumkan. Siapa yang kenal dengan ibunya Imam Syafi'i? Siapa yang kenal dengan ibunya Imam Ahmad? Siapa yang kenal dengan ibunya Imam Abu Hanifah? Siapa yang kenal sama ibunya Imam Bukhari? Nggak ada. Yang ada itu nama bapaknya. Selalu di belakang nama anak ada Riza. Itu nama bapak anak. Tapi yang mendidik anak, yang capek membesarkan anak itu ibu anak tentunya. Ibu kita semuanya. Maka ucapkan terima kasih. Para suami ucapkan terima kasih. Anaknya dapat penghargaan. Siapa yang datang ke depan? Bapaknya, Masya Allah. Anak saya, Masya Allah. Anaknya kalau bandel, kamu gimana didik anaknya ini?
Istri yang dimarahin kadangkala oleh suami. Sekarang dirubah. Tetap yang namanya saling tolong menolong dalam mendidik itu kita lakukan bersama. Tapi kita juga saling mengingat kebaikan masing-masing. Ketika terjadi perceraian, biasanya ember itu bocor. Kalau antum harus berpisah dengan istri antum, maka sang suami biasanya akan menceritakan keburukan istrinya, istriku seperti ini, seperti itu, subhanallah. Istri pun akan membocorkan semua rahasia suaminya. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalau kalian harus bercerai, jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Sudah. Kalau harus berpisah, berpisah. Anak jangan dididik untuk benci sama ibunya. Ibu jangan mendidik anaknya untuk benci sama bapaknya. Apa yang harus dilakukan? Katakan, nah memang sudah takdirnya kita nggak bisa bersama. Tapi engkau wajib berbakti sama bapakmu. Bapakmu itu capek cari fulus buat engkau. Tapi itu jarang terjadi. Pernah seorang alim ulama, ada omongan gak enak di kampung, dia mau menceraikan istrinya. Datang sahibnya tanya sama dia, Afwan nih, ana dengar antum mau menceraikan istri antum. Kenapa? Apa yang antum gak suka dari istri antum? Apa kata lelaki ini? Ada apa engkau ngurusin istriku? Ada apa engkau ngurusin istriku? Baru sadar dia diam. Dapat berapa bulan? Dicerai, benar jemaah. Dicerai, akhirnya istrinya menikah dengan orang lain. Datang fulan, sekarang sudah bukan istrimu lagi. Kenapa kamu menceraikan dia? Kata dia. Hei, dia tuh istrinya orang. Ada apa anda ngomongin istrinya orang? Benar-benar tutup jemaah. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aib dia. Wa man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allah awratahu. Siapa yang suka cari-cari kesalahan saudaranya, membongkar kesalahan saudaranya, Allah akan bongkar kesalahan antum. Maka hati-hati. Ingat kepada kebaikan. Kesetiaan orang walaupun harus berpisah itu tetap dijaga. Antum lihat kesetiaan Rasulullah SAW kepada Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia, tapi beliau tetap mengingat kebaikannya. Sampai Aisyah itu cemburu kepada orang yang sudah meninggal dunia, jemaah. Maka kita pun tetap mengingat kebaikan-kebaikan istri kita. Walaupun sudah harus bercerai atau meninggal dunia, apalagi dia masih satu rumah dengan dirimu. Yang keenam, maafkan dia. Jadi rumah tangga itu dibangun di atas saling memaafkan. Kebersamaan itu akan menyebabkan terjadinya gesekan. Antum kalau bersama, kayak kita bersama di tempat ini. Mungkin ada yang gak enak duduknya. Mungkin ketika sholat subhanallah. Kadangkala anak punya kaki didudukin sama teman di sebelah yang duduknya miring gitu. Oh, tempatnya sempit masa duduknya tawarruk juga. Kena kaki kita. Oh, dia pura-pura khusyuk, kitanya sakit kaki. Insya Allah. Itu biasa terjadi. Ketika antum bersama biasa. Terlalu apa yang harus dilakukan? Memaafkan. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah ditanya. Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu wahai Nabi SAW? Nabi enggak jawab. Thumma a'ada 'alaihi al-kalam fasamat. Dia ngulangin, ya Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pembantu? Nabi enggak jawab. Lalu dia bertanya sampai 3 kali. Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa kata Nabi SAW? U'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Itu pembantu. Gimana istri kita? Ini pembantu jemaah. Piring pecah.
Biasanya orang yang suka ganti pembantu, ketahuilah dia bukan orang baik. Orang yang suka ganti pembantu itu bukan orang baik. Kenapa? Karena dia selalu mengatakan, iya Ustaz, aneh buat pembantu kurang baik. Ustaz ini piring pecah, itu pecah. Itu biasa. Maafkan dia. Potong gaji. Nggak perlu dipotong gajinya. Ana merasakan jamaah, bagaimana kerjaan pembantu itu berat sekali. Dan kita butuh sama mereka. Ketika di Madinah, 10 tahun ana menikah, nggak ada pembantu. Punya anak 4. Subhanallah. Ana rasakan sering, hampir tiap bulan ana beli gelas. Kenapa? Pecah gelasnya. Bukan istri suka lempar-lempar gelas, bukan. Karena waktu cuci piring ya, licin, biar pecah. Setrika kadang-kala dia kepikiran anaknya pergi, tahu-tahu bajunya gosong. Seperti itu. Itu biasa. Jadi antum gak perlu marah-marah. Baju antum kadang-kala sama istri kena ada bekas setrikaan. Istri mengatakan, afwan bang, ini baju mahal ini. Udah, bulan depan uang belanja dikurangin. Dikurangin. Ufu sab'ina marrah, 70 kali maafkan pembantu. Bukan 3 kali. Antum kadang mengatakan ya ini SP1 ya. SP2, SP3 keluar. Diganti SP70. Baru setelah itu antum keluarkan. Kalau dia itu tidak melakukan kesalahan, dia jadi bos, antum jadi pembantu. Tapi karena dia pembantu, antum yang perlu mengarahkan dia. Kalau itu pembantu, bagaimana dengan istri kita? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di surat Taghabun ayat 14. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh buat kamu. Ada musuh buat kita. Nggak suka kita hidup sama dia. Membuat kita lupa sama Allah kadang-kala. Fahdharuhum. Hati-hati menghadapi mereka. Terus apa yang kita lakukan? Kita ceraikan mereka. Kita usir mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, jika kamu memaafkan. Jika kamu tidak memarahin. Jika kamu mengampuni, tidak memberikan sanksi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Selama kesalahan istri itu masih bisa ditoleransi, istri pun seperti itu. Selama kesalahan suami masih bisa ditoleransi, jangan dibesar-besarkan. Seharusnya engkau memaafkan dia. Baik, yang ketujuh, kekurangan bukan untuk diumbar. Kesalahan bukan untuk disebar. Jadi seorang istri yang mendapati kekurangan suaminya, jangan diceritakan kemana-mana. Suami pun seperti itu. Mungkin istrinya tidak bisa membaca. Mungkin istrinya tidak pandai memasak. Nggak perlu engkau ceritakan kepada tetangga. Apalagi sama orang tua. Nih, buat para lelaki. Jangan ceritakan kekurangan istrimu kepada bapak ibu. Dan buat para wanita, jangan ceritakan kekurangan suamimu kepada ayah ibu. Kenapa? Kalau sudah ada intervensi dari orang tua, biasanya pernikahan tidak akan lama. Istri mengatakan, aduh ayah, aku itu suka dicaci maki sama suami. Oh, nanti bapak panggil suamimu. Padahal sebenarnya bisa diselesaikan. Akhirnya suami ribut sama mertua, padahal engkau bisa menyelesaikannya. Ingat sebuah kisah. Ketika seorang berzina di masa Nabi Muhammad SAW. Yang namanya Ma'iz. Ma'iz ini berzina. Dia menjumpai temannya namanya Hazal. Dia cerita, Hazal, aku ini berzina, apa yang harus aku lakukan? Kata dia, ayo sama Hazal itu dibawa untuk menjumpai Nabi SAW. Akhirnya dirajam. Apa kata Nabi SAW kepada Hazal? Ya Hazal, lau satartahu biridaika, lakana khairan laka. Andai kata Ma'iz itu engkau tutupi dengan selendangmu, engkau tidak bawa ke sini,
itu lebih baik buat engkau. Berzina jemaah, engkau tutupin, jangan diceritakan. Dia sudah bertobat. Dia ingin meninggalkan perbuatan itu. Nggak perlu kau bawa ke ustaz. Oh, engkau berzina, sini anak bawa. Nah, ustaz, ini fulan berzina ustaz. Itu Nabi SAW mengatakan kepada Hazal, kalau engkau tutupin kesalahannya, lebih baik jamaah. Ini orang lain, bagaimana dengan keluarga kita? Mungkin istri mendengar suaminya selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Tapi melihat ada perasaan menyesal di diri suaminya, tutupin. Ajak suaminya untuk bertobat. Jangan malah engkau ceritakan kepada orang lain. Sebuah kejadian di kota Jeddah. Ketika ada seorang suami istri bertikai. Ya biasa. Rumah tangga ada ombaknya. Anak kemarin naik perahu kecil apa namanya? Jukung jemaah. Kita lagi santai mau ambil kamera, tahu-tahu datang klotok. Goyang-goyang gitu jemaah. Itu biasa. Antum santai aja, bentar lagi lewat nih. Santai lagi kita. Begitu pula rumah tangga. Kadang-kadang datang badai menerpa, nggak lama tuh badai. Antum bertahan, cari tempat yang aman, badai pergi. Antum berusaha untuk memperbaikinya lagi. Seperti itu rumah tangga. Di kota Jeddah nih, ada seorang suami ribut sama istrinya. Kayaknya istrinya bantah ya kepada suaminya. Akhirnya sang suami nggak tahan, piar. Ditampar suaminya. Ditampar istrinya. Siapa yang pernah nampar istrinya anak kasih hadiah? Siapa? Masya Allah. Ada yang pernah? Insya Allah nggak ada di sini jemaah. Alhamdulillah. Enggak, insya Allah nggak ada di Banjar nampar-namparan istri jemaah. Masya Allah. Kata Nabi SAW, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Engkau jangan memukul wajah istrimu dan jangan menjelek-jelekkan istrimu. Kadangkala, subhanallah, suami itu menghina istrinya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas diucapkan untuk seorang maling. Dia celah istrinya. Nabi SAW melarang hal itu. Kalau antum marah sama istri antum, katakan Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Doakan dia supaya jadi orang baik. Akhirnya ketika ditampar, Masya Allah, istrinya kena tampar langsung menangis dia. Menangis ya. Dalam kondisi menangis, itu ada yang ketuk rumahnya. Ada yang pencet bel rumahnya. Habis ribut ini. Dilihat sama ada kekernya itu di pintu. Dilihat sama Allah, mertuanya datang. Sama keluarganya semua. Aduh, habis sudah. Selesai sudah pernikahanku. Akhirnya dia sudah bukaan pintu. Istrinya masuk ke dalam kamar. Dia bukain pintu. Ahlan wa sahlan ya. Suruh masuk semua sama keluarganya. Lalu istrinya datang. Dalam kondisi dia sudah membasuh wajahnya. Tapi tetap menangis dia. Dia datang ke ibunya, dia cium sambil menangis. Ibunya bingung, bapaknya, kenapa nak engkau nak? Ya Allah Umma, aku ini kangen sama Umma. Allah kirim Umma ke sini, kata dia. Subhanallah. Kata suami, alhamdulillah selamat. Betul, selamat ini. Akhirnya sang suami mengatakan dia kepada keluarganya, anak keluar dulu ya cari makan malam katanya. Soalnya nggak masak ini itu. Ya fadhal. Dia berangkat beli makan malam, dia mampir ke toko emas. Dia beli sabuk dari emas. Harga waktu itu Syekh ceritakan 10.000 real. Ya sekitar 40 juta. Dia bungkus. Akhirnya makan di rumah. Selesai itu keluarganya pulang. Suami mendatangi istrinya. Dia mengatakan aku minta maaf sama kamu. Ini ada hadiah buat engkau. Gak seberapa kata dia. Anti tastahiqina ruhi kata dia. Engkau berhak mendapatkan nyawaku. Engkau yang menyelamatkan rumah tangga ini. Coba tadi istri cerita sama bapak ibunya. Nih anak habis ditampar sama dia. Oh, digoreng suaminya sama keluarganya sama.
Tapi istri yang cerdas dia tahu permasalahan. Masa Anda mau merepotin orang tua Anda lagi? Dan ini prinsip seorang wanita, ketika sudah menikah jangan pernah merepotkan bapak ibunya. Mereka sudah capek lelah membesarkanmu, menikahkanmu. Menikah merepotkan orang tuanya lagi. Kalau harus curhat tentang masalah rumah tangganya, carilah seorang ustadz atau teman akhwat yang punya ilmu, yang dia bisa memberikan solusi dan bukan malah mengumbar masalah itu kepada orang lain. Ini penting jamaah. Dulu jamaah, ana dikasih tahu ibu ana, seorang istri kalau ada masalah sama suaminya, dia cerita bukan kepada orang tuanya, tapi kepada mertuanya. Karena ada kedekatan antara menantu sama mertua. Kalau kita ngomong sama mamanya, ana ngomong sama orang tua istri, itu aman. Tapi kalau ana cerita kesalahan istri sama orang tua ana, nggak aman. Karena akan jadi masalah besar kemudian. Terus yang kedelapan, hargai pasanganmu. Seorang suami menghargai istrinya, ya sekali-kali antum belikan hadiah buat istri antum. Kalau dari safar, dari perjalanan, antum dari kajian lah, pulang kajian antum mampir ke toko aksesoris, ke toko emas kalau bisa. Belikan cincin, sekali-kali bukan selalunya. Atau antum bikin piagam penghargaan. Betul jemaah, antum berangkat. Sekarang ada orang biasa bikin apa? Plakat itu. Antum datang, tolong bikinkan yang bagus. Penghargaan buat istri. Karena engkau telah menemaniku selama 12 tahun. Ya Allah, makasih banyak ya. Antum bungkus, kasihkan kepada dia. Masya Allah. Dia akan foto, angkat ke status, dia cerita.